Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih tentang hal-hal yang diharamkan dan masih terkait dengan pengharaman ghibah ya. Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan banyak sekali hadis tentang pengharaman ghibah ya. Seakan-akan beliau mendatangkan dalil yang banyak untuk menekankan bahwasanya memang terlepas dari ghibah itu tidak mudah. Membiasakan lisan bersih dari ghibah tidak mudah, karena ghibah adalah kebiasaan yang menyenangkan, menarik, membicarakan aib orang lain, mendatangkan kelezatan dan dihiasi oleh syaitan. Oleh karenanya beliau membawakan berbagai banyak hadis dari berbagai sisi pendalilannya agar kita waspada, jangan sampai dalam kehidupan kita kotori lisan kita dengan ghibah ya. Nah, kita lanjutkan. Di antara hadis yang beliau bawakan adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Kata Nabi SAW, sungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan bil kalimah, mengucapkan satu perkataan, ma yatabayyanu fiha, yang dia tidak pikirkan terlebih dahulu ya. Apakah ini baik atau buruk, asal ngomong ceplas-ceplos satu perkataan menyebabkan dia tergelincir dalam neraka jahanam, ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib, yang ketergelinciran tersebut lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Gara-gara satu perkataan yang dia tidak renungkan terlebih dahulu. Hadis ini umum, mencakup dosa lisan ya, ghibah atau yang lainnya. Tapi intinya dengan hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk kita waspada ketika berbicara, dan sudah kita jelaskan adab dalam berbicara. Sebelum kita ngomong, kita pikirkan dahulu, timbang kemaslahatannya. Jangan kita asal ceplas-ceplos. Ceplas-ceplos bukanlah sikap seorang mukmin. Seorang harus merenungkan terlebih dahulu. Lihat, gara-gara satu perkataan, yazillu biha ilan nar, dia tergelincir dalam neraka jahanam lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Berapa jarak timur dan barat? Jarak timur dan barat setengah bumi ini. Bumi ini itu jarak timur dan barat ya, ribuan kilo ya. Karena kita tahu bahwasanya neraka jahanam sangatlah dalam. Makanya di antara nama neraka adalah Jahannam, dan Jahannam itu maknanya adalah tempat yang dalam ya. Neraka punya nama banyak, ada nar, ada jahim, ada sa'ir. Di antara nama neraka adalah Jahannam, dan Jahannam itu maknanya adalah lembah yang sangat dalam. Sampai dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW mendengar bunyi batu yang jatuh sejak dilempar sudah 70 tahun baru sampai di dasar neraka Jahannam, atau terdengar bunyinya sedang meluncur dari atas ke bawah. Artinya jaraknya sangat-sangat dalam. Dan gara-gara satu kalimat seorang bisa tergelincir ke bawah neraka semakin dalam, lebih dari jarak timur dan barat. Dan kita tahu neraka, kalau surga ada derajat, ke atas semakin tinggi derajat semakin baik, semakin soleh, semakin beriman, maka surganya semakin tinggi. Kalau neraka namanya darokat, semakin di bawah. Semakin parah semakin di bawah, semakin parah semakin di bawah. Dan yang paling di bawah orang munafikin, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik adalah di lapisan paling bawah neraka jahanam. Nah, ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita waspada dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan, dengan apa yang kita komentari. Seorang waspada. Bisa jadi satu kalimat, satu ucapan ya, menyebabkan seorang terjerumus dalam neraka jahanam, ke dalam di bawah, lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Dan kita tahu jarak timur dan barat muka bumi ini tentu sangat jauh.
ribuan kilometer. Itu diameter bumi, timur dan barat diameter apa? Bumi. Taib, hadis berikutnya juga mirip. Wa anhu dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sungguhnya seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak pedulikan perkataan tersebut. Artinya tidak tahu ternyata perkataan baik ini dampaknya sangat luar biasa, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'ullahu biha darajat. Ya, Allah yarfa'uhullah, Allah angkat dia dengan ucapan tersebut beberapa derajat. Wa innal abda la yatakallam bil kalimati min sakhatillah ta'ala. Dan seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah, la yulqilaha balan. Dia tahu ini buruk tapi dia tidak pedulikan, bagi dia ringan, ternyata dampaknya sangat dahsyat. Yahwi biha fi jahannam, maka dia terjerumus dalam, gara-gara kalimat tersebut dia terjungkal dalam neraka Jahannam. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan punya dampak yang luar biasa. Ada ucapan yang baik yang seorang tidak renungkan tentang dampak dari ucapan baik tersebut, ternyata membuat dia terangkat beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surganya semakin tinggi gara-gara ucapan yang dia ucapkan. Dia tahu itu kebaikan tapi dia tidak memikirkan tentang dampak dari kebaikan tersebut, ternyata dahsyat. Dan sebaliknya ada orang mengucapkan keburukan, dia tahu keburukan tapi dia tidak merenungkan tentang dampak dari keburukan tersebut, ternyata dia tergelincir dalam neraka Jahannam. Ya. Dua hadis ini, hadis yang pertama dari sisi seorang, kata Nabi SAW yang pertama, ma yatabayyanu fiha. Sungguh seorang mengucapkan satu perkataan, ma yatabayyanu fiha, kata Imam Nawawi, ma yatafakkaru annahu khairun am la. Dia tidak mikir ini baik atau buruk. Asal ceplas-ceplos. Jadi hadis pertama tadi tentang ceplos-ceplos orang. Namanya orang ceplos-ceplos, terkadang keceplosan baik, terkadang keceplosan apa? Buruk. Hendaknya seorang sebelum berucap dia memikirkan terlebih dahulu. Ketika keceplosan buruk, akhirnya dia bisa tenggelam tergelincir dalam neraka Jahannam lebih dalam daripada jarak timur dan barat. Hadis yang kedua yang kita sebutkan tadi, dia tahu itu buruk, tapi dia enggak pedulikan. Dia pikir keburukan tersebut dampaknya cuma sepele, ternyata tidak. Ternyata membuat dia terjerumus dalam neraka Jahannam. Sebagaimana ada seorang mengucapkan kata-kata yang baik dan dia tidak peduli, dia tidak menyangka ternyata dampaknya sangat dahsyat, membuat dia tinggi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang sebelum berucap dia pikir dulu ini baik atau buruk. Kalau dia tahu buruk jangan ngomong, karena terkadang dia menganggap dampaknya sepele, ternyata dampaknya berat, ya. Baik, kita lanjutkan. Ini semua dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala agar seorang berwaspada jangan sampai dia mudah menggibah orang lain. Hadis yang semirip dengan ini, wan Abi Abdurrahman Bilal bin Al-Harits Al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda dari Bilal bin Al-Harits Al-Muzani. Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala, ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat, yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah." Sungguhnya seorang lelaki mengucapkan satu perkataan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyangka bahwasanya perkataan ini ya bisa mencapai apa yang telah Allah catat baginya. Dia mendapatkan keridhaan Allah pada hari kiamat kelak. Wa inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Seorang mengucapkan perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dia tahu, maka na yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqahu. Dia tidak menunggu dampaknya, ternyata dampaknya sangat luar biasa. Allah tuliskan bagi dia kemurkaan Allah yang akan dia dapatkan pada hari kiamat kelak. Ini hadis menjelaskan hadis sebelumnya. Perkataan Nabi, la yulqilaha balan. Seorang mengucapkan kebaikan dia tidak pedulikan, tapi dia itu baik dan dia tidak menduga. Dalam hadis disebutkan ma yakana yadhun, dia tidak menduga. Ternyata ucapan baik ini dampaknya luar biasa, mendatangkan keridhaan Allah yang besar baginya pada hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat meridhoinya gara-gara ucapan yang dia pernah ucapkan ketika semasa hidupnya.
Dan sebaliknya ada seorang mengucapkan perkataan buruk dan dia tidak menduga dampaknya luar biasa. Ternyata ucapan tersebut mendatangkan kemurkaan Allah pada hari kiamat ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia tidak lihat dampaknya di dunia, tapi lihat dampaknya di akhirat. Ini dalil bahwasanya terkadang dampak itu tidak didapatkan di dunia. Dia mengucapin kata-kata yang baik. Dia tidak menduga ternyata Allah sangat ridha kepada dia ketika di hari kiamat. Gara-gara ucapan yang ucapkan di dunia. Dan sebaliknya ada orang ngomong seenaknya saja. Ngomong seenaknya, komentar seenaknya, menuduh seenaknya. Dia tahu itu tidak benar, tapi dia seenaknya. Dia tidak terkena dampaknya di dunia, tapi dia dapati ketika di akhirat ternyata Allah sangat murka kepada dia gara-gara ucapan yang dia ucapkan tersebut. Hadis tadi riwayat Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan juga diriwayatkan Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata haditsun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Baik, hadis berikutnya wa an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ya. Jadi subhanallah, perkataan hendaknya seorang merenungkan sebelum dia ucapkan. Komentar hendaknya dia berhenti, dia pikirkan terlebih dahulu sebelum dia komentar. Tuduhan hendaknya dia merenungkan terlebih dahulu sebelum dia menuduh. Klaim hendaknya dia renungkan dulu sebelum dia mengklaim dirinya atau mengklaim orang lain. Ya. Betapa kita lihat dalam sejarah orang yang akhirnya dimusuhi gara-gara perkataan yang dia ucapkan. Kalau dia ucapkan karena Allah dimusuhi enggak ada masalah ya. Di antara ciri-ciri orang beriman, la yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan umpatan orang-orang yang mencela ke dalam rangka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang gara-gara perkara duniawi, kalau dia di atas kebenaran dicela orang masih mending, tapi kalau ternyata dia salah, akhirnya dibenci orang, dimusuhi orang. Bahkan di antara mereka ada yang dibunuh ya. Sampai ada sebuah buku judulnya itu Syu'ara, ada para penyair yang dibunuh oleh syair mereka sendiri. Para penyair yang dibunuh oleh syair mereka sendiri. Mereka bikin syair-syair hija, syair-syair mencela. Akhirnya yang dicela tidak terima, akhirnya mereka dicari dan mereka dibunuh gara-gara syair-syair yang mereka buat. Kalau zaman sekarang ada sebagian orang salah ngomong bisa dipenjara, bisa. Ya. Ini baru kita lihat dampak di dunia. Dampak di dunia kadang Allah lihatkan. Dampak di akhirat lebih dahsyat. Dampak di akhirat lebih dahsyat. Maka seorang sebagaimana dia waspada di dunia, dia tahu dampaknya kalau salah ngomong, ya. Dan bisa saja dia salah ngomong, ada yang ngelaporin sehingga dia dikasuskan, ya. Apalagi di akhirat Allah yang akan menyidang. Maka seorang waspada, ucapan ini bukan perkara yang sepele. Ya, seorang bisa masuk Islam gara-gara ucapan dan seorang bisa keluar dari Islam gara-gara ucapan. Waspada. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, wa an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi. Sampaikanlah kepadaku suatu perkara yang aku akan berpegang teguh dengan perkara tersebut. Qala Rasulullah SAW berkata, qul rabbi Allah, katakanlah Rabbku adalah Allah, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Kata Rasulullah SAW, qul rabbi Allah thumma istaqim, katakanlah Allah adalah Rabbku, Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Qultu, kata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Wahai Rasulullah, apakah perkara yang paling kau khawatirkan atas diriku? Apakah perkara yang paling kau khawatirkan atas diriku? Maka fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala hadza. Rasulullah SAW kemudian memegang lisannya sendiri, kemudian beliau berkata, ini yang saya khawatirkan. Ini yang saya khawatirkan. Saya khawatirkan pada dirimu. Ya. Ini dalil bahwasanya di antara perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah lisan. Lisan ini tidak bertulang, gerakannya sangat cepat, aktif, ya. Kemudian jangkauannya jauh sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan saya katakan bahwasanya di antara yang mewakili lisan adalah tulisan. Sekarang orang tulis seenaknya, orang komentar seenaknya. Apalagi sudah di dunia maya, yang seandainya kalau berhadapan-hadapan dia tidak bakalan berani komentar. Tapi karena dunia maya, dia ngomong seenaknya.
Dia pikir hukumnya beda antara dunia maya dengan ketemu langsung, hukumnya sama. Kalau ketemu langsung dia enggak berani. Tapi ketika dunia maya tidak ketahuan siapa dia asal komentar, asal ngomong, menyinggung orang, menyakiti hati orang, nuduh sembarangan, berdalil berhujjah, berargumentasi dengan berita palsu entah dari mana, kemudian mencaci maki orang. Dia pikir kalau dunia maya hukumnya beda, sama saja. Ya. Cuma ketika dunia maya dia lebih berani. Dia tidak ketahuan siapa dirinya dan dia bebas menukil, dia bebas mencaci maki. Dan dia akan merasakan dampaknya di akhirat kelak. Maka fitnah lisan, fitnah komentar sangat berbahaya. Ketika Sufyan bin Abdullah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan atas diriku?" Kata Nabi ini, "Jaga lisanmu. Hati-hati lisanmu tersebut." Apalagi zaman sekarang, ikhwan, nasihat saya pada diri saya pribadi, pada bapak dan ibu-ibu, ibu udah ngaji lama, hati-hati musim politik. Udah jangan terlalu banyak omong. Jangan terlalu banyak omong. Nanti berantem sama sesama orang ngaji, berantem sama kaum muslimin, berantem sama suami pilih nomor 1, ibu pilih nomor 2. Terus habis berantem, kemudian nomor 1, 2 bergandengan tangan, kepala pusing lagi. Oleh karenanya enggak usahlah gelar ini, gelar anu, kasihan saya lihat. Dia kalau berantem karena agama, terkadang karena duniawi, cuma dipoles dengan apa? Agama. Casingnya casing agama, ternyata politik ya. Saya punya kawan 2, ya agak berseberangan dengan memiliki 2 sikap yang berbeda dengan pemerintah. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Setelah saya perhatikan ternyata yang mendukung proyeknya lancar, yang tidak mendukung proyeknya susah. Berarti kan duniawi. Berarti kan dia ribut karena apa? Duniawi. Maka waspada di musim-musim politik ya. Entar lagi mungkin tahun berapa. Sudah mulai dari sekarang, maka biasa ya, hati-hati aja. Hati-hati ya. Tahan lisan. Kita harus lebih menjaga lisan ya. Jangan menempelkan tuduhan kalau kita enggak punya bukti yang nyata ya. Jangan juga menerima berita kalau tidak punya bukti yang nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Jika datang orang fasik memberi berita, maka cross check dulu sumber-sumber berita yang ada. Ya. Apakah datang dari orang beriman? Kita enggak kenal siapa yang menulis berita tersebut. Maka jangan sampai kita sudah ngaji bertahun-tahun hancur gara-gara lisan kita yang tidak bisa kita jaga. Maka yang paling dikhawatirkan lisan. Itu kalau punya kebijakan politik silakan lakukan tanpa harus melakukan dosa. Waspada maksud saya. Waspada karena faktor-faktor yang memancing seorang untuk tidak menjaga lisan sangat besar, terutama mulai tahun-tahun politik. Kita sudah pengalaman tahun lalu. Sudah berbagai macam gelaran. Kita digelari atau kita menggelari. Akhirnya yang tersisa hanya catatan, dendam yang tidak hilang. Catatan akan dibuka pada hari kiamat kelak. Entah apa yang kita bela, entah apa yang kita lawan, entah duniawi, entah karena akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Keselamatan adalah lebih baik meninggalkan semua yang kita ragukan. Taib. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahaya lisan. Kemudian hadis berikutnya, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, Rasulullah sallallahu bersabda, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu Rasulullah bersabda, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah taala. Jangan memperbanyak pembicaraan tanpa ada zikrullah. Itu pembicaraan yang kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat akhirat, dari mengingat agama. Ya. Zikrullah itu mengingat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan berzikir dengan menyebut namanya. Misalnya bilang subhanallah walhamdulillah atau Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Zikrullah juga di antaranya dengan baca Al-Qur'an, karena dalam Al-Qur'an kita pasti akan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikrullah adalah dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, karena kita beramar nahi mungkar adalah kita untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikrullah adalah belajar agama. Yang telah belajar agama. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah menamakan
pelajaran agama dengan zikrullah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu zikir kalau kalian tidak mengetahui. Yang dimaksud zikir sini maksudnya ahlul ilm, orang yang berilmu. Karena kalau kita ada masalah agama, kita bukan datang kepada tukang zikir, maksudnya zikir di masjid, enggak. Maksudnya ahlu zikir sini orang yang berilmu. Sehingga Allah menamakan ilmu dengan zikrullah. Karena dengan belajar ilmu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Belajar fikih, belajar akidah, belajar adab, kajian, itu semua mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah mengatakan fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika dikumandangkan azan untuk salat Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah. Maksudnya khutbah Jumat. Maksudnya apa khutbah Jumat? Dan khutbah Jumat Allah sebut dengan apa? Zikrullah, karena di situ isinya nasihat. Jangan mengingatkan orang kepada akhirat. Maka ini isyarat dari Nabi, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan perbanyak pembicaraan yang di situ tidak ada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dalam pembicaraan apapun sama keluarga, sama kawan-kawan, ada kita selipkan tentang akhirat. Ada kita selipkan istighfar di tengah pembicaraan tersebut, ya, astagfirullah. Ada kita selipkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah pembicaraan kita. Paling tidak kita tutup pembicaraan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Intinya jangan sampai ada pembicaraan sebisa mungkin yang kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. La tukthiru, artinya boleh, tapi jangan kebanyakan. Boleh kita berbicara perkara mubah. Kita bicara tanpa ada mengingat akhirat, boleh kita ngobrol sama istri, ngobrol anak, boleh. Tetapi jangan terlalu apa? Banyak. Hendaknya pembicaraan tercampurkan dengan mengingat akhirat. Kenapa kata Rasulullah SAW, kenapa dilarang memperbanyak pembicaraan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena pembicaraan yang banyak tanpa menyebut Allah Subhanahu wa taala adalah sebab kerasnya hati, qaswah, kerasnya hati. Wa inna ab'adan nasi minallahi alqalbul qasi. Dan orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki qalbu yang keras. Qalbu yang keras. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini membahas tentang namanya fudulul kalam. Fudulul kalam yaitu terlalu banyak berbicara yang tidak ada faedahnya. Pembicaraan kita ada yang faedah, yang tidak ada faedah, ya. Seperti pandangan, ya. Jadi dulu para salaf mengingat tentang fudulun nazar, fudulul kalam, fudul istima', ya. Terlalu banyak melihat yang tidak perlu, terlalu banyak mendengar yang tidak perlu, terlalu berbicara yang tidak perlu. Ini bahaya. Karena kalau kita terlalu bicara yang tidak perlu, yang bukan bidang kita, komentar yang bukan bidang kita, akhirnya nanti kita pembicaraan tidak teratur, ngelantur, dan ini membuat hati menjadi keras. Dan kalau fudulul kalam, terlalu banyak bicara, terkadang terjatuh dalam pembicaraan-pembicaraan yang haram. Ya. Maka ini kembali dibawakan hadis ini agar kita benar-benar mengkontrol lisan kita. Ini satu anggota tubuh kita yang susah kita kontrol adalah lisan. Kita perhitungan, sekarang kita dalam keseharian kita ngobrol sama si fulan, sama si fulan, sama si fulan. Coba cek berapa persen yang tidak ada disebut nama Allah di situ. Kalau banyak, waspada, itu menyebabkan hati menjadi apa? Keras. Hati menjadi keras. Untuk bayangkan seorang duduk ngobrol sama seorang pelawak 1 jam, 2 jam tanpa ada nama Allah sama sekali. Hatinya keras atau tidak? Keras. Keras. Dia nama Allah Subhanahu, karena disebut nama Allah mengganggu ketentraman lagi asyik, ketawa ketiwi. Gimana hati tidak? Tidak keras. Hati keras, ya. Hati keras. Makanya saya sering bilang, betapa banyak pelawak mungkin dia merasa membahagiakan orang, di sini tidak bahagia. Di sini tidak bahagia. Betapa banyak pelawak yang terkena kasus karena tidak mendapatkan kebahagiaan, kasus ke rumah tangganya, kasus narkoba, ya, macam-macam. Ya. Oleh karenanya seorang bukannya tidak boleh, kita boleh bicara lucu-lucu, kita boleh menyenangkan orang, tapi jangan berlebihan. Yang dilarang apa adalah berlebihan. Rasulullah mengatakan la tukthiru. La tukthir, jangan kebanyakan, Dalam riwayat la tukthirud dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qulub. Jangan terlalu banyak tertawa. Banyak tertawa itu mematikan apa? Mematikan qalbu, mematikan hati. Sekali tidak mengapa. Biasa bumbu pembicaraan,
Rasulullah SAW juga tertawa, para sahabat juga tertawa, terkadang para sahabat tertawa di masjid ya. Biasa ya. Tapi jangan kebanyakan. Dari sini hadis ini menyuruh kita untuk mengontrol lisan kita. Kalau kita bicara jangan sampai kosong terus dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kita istighfar, di sela-sela kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak setelah pembicaraan kita baca doa apa? Kafaratul majlis. Paling tidak. Karena kebanyakan pembicaraan tidak ada perlunya, membuat hati apa? Keras, buat hati keras. Ya. Sama, terlalu banyak melihat tidak ada perlunya bikin hati keras. Terlalu banyak lihat medsos bikin hati keras. Kalau hati sudah keras, apa ciri-cirinya? Salat susah khusyuk. Susah menangis tatkala bersendirian. Kalau diomelin suami baru nangis. Kalau sendirian lagi beribadah tidak apa? Tidak nangis. Susah. Baca Quran berat, baru satu halaman sudah merasa berat. Ngantuk tiba-tiba. Ya. Ciri-ciri hati apa? Keras, repot. Ya. Belum nanti menjalar pada penyakit-penyakit yang lain, sombong, angkuh dan yang lainnya. Kenapa? Karena terlalu banyak berbicara yang tidak ada kepentingan. Kalau ada kepentingan enggak ada apa-apa, urusan bisnis ada kepentingan, kita niatkan untuk hasil untuk keluarga, untuk umrah, untuk haji, oke enggak ada masalah. Itu semua karena Allah intinya. Taib, ini yang perlu kita perhatikan bahwasanya fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillahi qaswatun lil qalb. Sungguhnya terlalu banyak omong tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah menyebabkan kerasnya hati. Kalau keras sudah hati susah kita bahagia. Susah kita bahagia. Ada orang ketawa-ketawa tentu bahagia. Ada orang duduk di masjid nangis dia bahagia. Dia baca Quran nangis tapi dia bahagia. Kenapa? Kebahagiaan siapa yang kasih? Allah atau manusia? Yang kasih siapa? Allah. Dia baca Quran dia nangis tapi dia bahagia. Imam Masjid Haram itu suka nangis. Itu bahagia apa? Bahagia atau tidak bahagia? Mereka bahagia. Dalam tangisan mereka apa? Bahagia. Dalam tangisan mereka bahagia. Baik, kita lanjutkan. Kembali masih Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis tentang bahayanya atau pentingnya mengontrol lisan. Karena lisan ini suatu anggota tubuh yang sulit untuk dikontrol. Kalau tangan, kaki masih bisa dikontrol, lisan ini agak susah dikontrol. Hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah jaga dia dari keburukan apa yang ada di antara dua rahangnya, inilah rahang ya, maksudnya lisannya. Apa yang ada di antara dua rahang maksudnya apa? Lisan. Ini apa namanya? Rahangnya. Ya, di antara dua rahangnya. Siapa yang bisa Allah jaga dari keburukan lisannya, ma baina rijlaihi, dan keburukan yang ada di antara dua kakinya, yaitu keburukan kemaluannya, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Ini sudah pernah kita singgung. Rasulullah mengatakan, yatman li, siapa yang menjamin bagiku lisan dan kemaluannya dijaga, maka aku jamin bagi dia apa? Surga. Di sini sama dengan makna yang sebelumnya. Menjaga lisan butuh perjuangan, menjaga kemaluan juga butuh perjuangan ya. Karena kedua-duanya ya bisa mendatangkan kepada keburukan. Di sini Rasulullah SAW ketika mengatakan siapa yang Allah jaga dari keburukan lisannya, ketika Allah jaga dari keburukan lisannya berarti yang keluar adalah kebaikan. Demikian juga siapa yang bisa Allah jaga dari keburukan kemaluannya berarti ada yang perbuatan-perbuatan yang baik karena kemaluan, ya, paham? Contoh perbuatan yang baik karena lisan banyak, zikir, baca Quran, nasihat, kata-kata yang baik menyenangkan orang, membahagiakan orang, memilih kata-kata agar menyenangkan istri, memilih kata-kata menyenangkan suami, memilih kata-kata untuk bisa berbicara dengan orang tua, ini semua kebaikan. Milih kata-kata untuk komentar di grup, jangan ceplas-ceplos, ini semua kebaikan. Sehingga Allah jaga dia. Dia mau nulis keburukan enggak jadi. Dia mengucapkan keburukan dia pikir enggak jadi. Allah jaga keburukan sehingga yang keluar dari dia baik. Demikian juga kemaluan. Kemaluan kalau diarahkan kepada kebaikan maka dia bisa dengan kemaluannya mendapatkan banyak pahala seperti dia menikah. Kemudian dia bisa dengan menikah tersebut dia bisa memiliki anak-anak yang saleh, dia bisa menjaga harga dirinya dan dia bisa menjaga harga diri sang wanita. Dengan menikah tersebut dia banyak kebaikan yang bisa dia lakukan. Kemudian dia menjaga pandangannya sehingga dia tidak terbawa kepada
yang haram ya, kepada yang haram ya. Dan orang yang seperti ini dia akan bahagia, dia akan bahagia. Mungkin orang menyangka ya, kalau dia bicara seenaknya dia bahagia. Sungguhnya kalau dia bicara seenaknya hatinya kotor. Kalau hati kotor tidak bahagia. Justru orang yang menjaga lisannya dia lebih apa? Bahagia. Dia lebih bahagia. Orang yang menjaga lisannya sebelum dia ngomong, dia mikir dulu, orang itu lebih bahagia. Orang itu lebih bahagia. Dalam ketenangannya, dalam mengontrol lisannya, dia lebih bahagia daripada orang ceplas-ceplos ngomong sana sih, bikin masalah sana sini. Kadang dia mencaci maki orang, kadang dia memuji dirinya sendiri, dia sengsara. Sama subhanallah, orang yang menjaga kemaluannya, orang yang menjaga kemaluan, jaga pandangannya, dia akan bahagia. Saya sudah sampaikan, orang dengan menjaga kemaluannya, dia akan lebih bahagia dengan istrinya, dia melihat istrinya lebih cantik, dia lebih berhasrat dengan istrinya, sebagaimana istri juga lebih berhasrat sama suaminya, gara-gara dia menjaga kemaluannya. Allah berikan kebahagiaan. Tapi ketika dia tidak mengontrol kemaluannya, dia melakukan apapun, dia melihat apapun, sampai dia berfantasi dengan fantasi apapun, dia tidak bahagia. Tidak bahagia dengan istrinya, kemudian dia mencoba perempuan lain juga tidak bahagia. Dapat kelezatan yang tidak sesuai dengan yang dia ekspektasikan, ya, tidak dia sudah akhirnya dia sampai di sebagian negara ada namanya resesi seks. Subhanallah, saya diceritain sebagian kawan, saya tidak baca langsung ya. Saking bebas-bebasnya dengan tingkat kestresian yang tinggi sampai orang tidak berminat untuk apa? Berhubungan intim ya. Padahal di situ ya mau dibuka segala bentuk bebas seks juga ada, tapi ternyata sebagian orang justru hilang dari dia hasrat untuk berhubungannya. Oleh karenanya, siapa yang bisa menjaga keburukan lisannya, keburukan kemaluannya, maka dia akan bahagia. Allah berikan kebahagiaan. Siapa yang tidak menjaga lisannya, tidak menjaga kemaluannya, Allah akan cabut kebahagiaan dari dia. Ya. Taib yang berikutnya, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau berkata, qultu ya Rasulullah, man najat? Ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Artinya bagaimana cara selamat? Di zaman yang penuh dengan fitnah, dengan banyak hal-hal yang bisa membuat kita keluar daripada jalur yang benar. Maka Rasulullah SAW berkata, amsik alaika lisanak. Pegang lisanmu. Amsik alaika lisanak. Wal yasa'ka baituka, dan hendaknya rumahmu lapang bagimu. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini dalil tentang bagaimana cara agar selamat daripada fitnah dan tidak diragukan kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Dan di antara cara selamat dari fitnah-fitnah tersebut, di antaranya adalah menjaga lisan, amsik alaika lisanak, pegang lisanmu, tahan lisanmu. Wal yasa'ka baituka, dan jadikan rumahmu lapang, artinya jangan sering keluar rumah, tenang di rumah, ya. Sibuk dengan privasimu. Ini syarat sibuk dengan apa? Privasi. Ibadah kepada Allah, di rumah banyak urusan privasi, urusan istri, urusan anak-anak, urusan kerjaan. Kalau enggak baca Quran, ngaji apa kayak ya. Kemudian wabki ala khati'atik, tangisilah dosa-dosamu. Evaluasi diri, muhasabah. Ingat dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan itu sangat banyak ya. Ini cara selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Namun siapa yang melakukan nasihat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam? Justru di zaman fitnah orang kebalikan. Justru di zaman fitnah orang malah melakukan kebalikan apa yang dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisannya tidak dia kontrol, ngomong seenaknya. Komentar seenaknya, analisa seenaknya. Asal ada peristiwa, analisa. Ada peristiwa, komentar. Ada peristiwa tertentu, menghukumi, mengklaim, dan macam-macam. Ketika di zaman fitnah, justru orang tidak betah di rumah. Pengennya keluar melulu. Sana kemari, lihat ana, lihat sini. Jalan-jalan sana kemari. Malah tidak betah di rumah. Ketika zaman fitnah, malah tidak nangisi dosa-dosanya. Lupa dengan dosa karena sibuk dengan fitnah. Sibuk lihat berita, sibuk lihat medsos, sibuk komentar. Lupa dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Nah, kalau dia dosa-dosa dia lupa, gimana dia bertobat? Kalau dosa-dosanya dia lupa, bagaimana dia mau
introspeksi diri. Kalau dosa-dosa dia lupa, bagaimana dia memperbaiki dirinya sementara dia tidak merasa berdosa, dia lupa dengan dosa-dosanya, waliyadzubillah. Maka jika seorang ingin selamat dari fitnah, di antaranya adalah tahan lisan. Dengan dia menahan lisan, selamat dari fitnah. Mau ghibah tidak jadi, mau namimah tidak jadi, mau nuduh yang tidak jadi, mau salah komentar tidak jadi. Sudah, dia tahan lisannya. Tidak sering katanya dan katanya. Katanya begini, katanya begitu. Rasulullah SAW menyebutkan Allah benci qila wa qal, katanya dan katanya. Di antara seorang yang suka menukil katanya dan katanya berarti dia enggak bisa pegang apa? Lisannya. Jadi ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin selamat laksanakan hadis Nabi ini. Ya. Jaga lisan, jaga komentar ya. Yang bukan kepentingan kita enggak usah kita komentar. Yang bukan urusan kita enggak usah komentar. Yang berita cuma dengar separuh-separuh enggak usah analisa. Ibu analisa pun enggak ada yang mau dengar. Emang ibu politikus, tukang analisa. Yang paling dengar setia suami aja, itu pun nanti dibantah analisanya. Ngapain ya? Udahlah. Analisa kue, apa ini kue ini kurang gula, boleh analisa kue, analisa makanan, analisa politik, analisa ini kejadian kriminal dianalisa, nganalisa kriminal, data-datanya nggak ada, mau nganalisa ya, nggak usah lah, buang-buang energi, buang-buang umur, kita tidak menjaga lisan malah banyak omong. Kemudian yang kedua itu perhatikan ibu-ibu, lapangkanlah rumah ya. Jangan sering ke mall. Sebagian ibu-ibu gatal kalau tidak keluar rumah. Gatal. Pusing. Mau keluar rumah. Untuk apa? Menghilangkan pusing. Ke mall. Pusingnya pindah ke bapaknya. Suaminya yang pusing. Ya. Memang ke mall tidak pakai modal. Ngapain ke mall enggak bawa modal? Iya, pusingnya hilang. Suaminya yang pusing. Masya Allah. Ini ya. Ingat kata wal yasaka baituka. Hendaklah rumahmu jadi lapang. Di rumah banyak urusan. Banyak kita mau ngurus anak-anak, ngurus suami, ngobrol dengan suami. Mungkin ada ya banyaklah kegiatan rumah, mau ngaji, baca Quran, mau nemani anak-anak murajaah. Ya, banyak. Privasi kita banyak, mengurusi orang tua. Ya. Kemudian jangan lupa untuk merenungkan dosa-dosa. Paling tepat waktu menundukkan dosa-dosa sepertiga malam yang terakhir. Makanya Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar di waktu sahur, terutama habis salat witir, duduk sebentar, tangisi diri kita. Enggak tahu bagaimana penghujung kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Bagaimana ketika kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan anak istri, apakah sudah kita bekali mereka? Kita renungkan bagaimana malam pertama kita di alam barzakh, pertemuan kita malaikat mungkar dan nakir. Renungkan, duduk menangisi dosa-dosa. Dosa-dosa pandangan, dosa-dosa lisan. Ya. Banyak sekali. Jadi di antara jalan selamat adalah mengontrol lisan, amsik alaika lisanak, kata Nabi, jaga lisanmu, jaga komentarmu, jaga statusmu. Semuanya dijaga. Jangan latah sedikit-sedikit bikin status. Setiap hari harus ada status baru. Jangan latah. Baik. Hadis berikutnya, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Idza asbaha ibnu Adam, jika tiba pagi hari anak Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Maka seluruh anggota tubuh merendah di hadapan lisan. Ya. Kata Imam Nawawi, itu kafir lisan maksudnya tadhillu wa takhda'u lahu, yaitu tunduk kepada lisan. Mereka mengeluh kepada lisan karena mereka anak buah lisan, anggota tubuh yang lain. Taqul, maka anggota tubuh yang lain berkata, ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah terhadap kami, karena kami anak buahmu, kami tunduk kepadamu. Fa inna ma nahnu bika, sungguhnya kami tergantung kamu wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau lurus maka kami pun lurus. Kalau engkau istiqamah kami pun istiqamah. Wa ini wajajta wajajna, kalau kau miring kami pun ikut miring.
Hadis ini menunjukkan pengaruh lisan terhadap anggota tubuh yang lain. Ya. Sampai Nabi sebutkan kalau di pagi hari maka anggota tubuh yang lain ngomong sama lisan, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah terhadap kami. Kalau kau lurus kami ikut lurus, kalau kau miring kami juga ikut apa? Miring. Ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqima imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus iman seorang sampai lurus qalbunya, dan tidak ada lurus qalbunya sampai lurus apa? Lisannya. Dan sering saya sampaikan hal ini bahwasanya di antara tiga hal yang punya pengaruh besar terhadap hati, karena al-qulub awiyah, kata Ibnu Mas'ud, hati itu adalah bejana. Ada corong bejana tersebut untuk mengisi bejana tersebut, di antaranya pandangan, di antaranya pendengaran, di antaranya lisan. Apa yang sering kita lihat itu yang terekspresikan di kalbu kita. Apa yang sering kita dengar itu yang terproyeksikan kepada kalbu kita. Apa yang sering kita omongkan itu yang mengiang-iang di kalbu kita. Apa yang sering kita omongkan maka itulah yang memenuhi apa? Hati kita. Makanya sebagian orang ketika meninggal dunia dia mengucapkan apa yang sering dia ucapkan. Ya. Ya, sampai ada penyanyi ketika meninggal dunia disuruh bilang la ilaha illallah malah apa? Nyanyi. Karena itu yang mengisi apa? Hatinya. Dan kata para ulama patah Arab mengatakan kullu ina'in bima fihi yamdahu. Setiap bejana itu akan mengeluarkan apa isi bejana tersebut. Kalau isinya susu dikeluarkan apa? Susu. Kalau isinya teh keluar teh. Enggak mungkin isinya kopi keluarnya sirup, enggak mungkin. Kalau isi hati penuh dengan jauh dari akhirat, ngomongannya selalu omongan dunia, ngomongan ini, itu yang keluar nanti. Dan yang waspada keluar ketika di akhir hayat. Kita mau merenungkan akhirat, mau takut sama Allah enggak bisa. Malah suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis ini menjelaskan bahwasanya pengaruh lisan luar biasa kepada anggota tubuh yang lain. Dia punya pengaruh terhadap hati. Dari omongannya maka diarahkan kepada pergaulan. Ketika dia bergaul dengan pergaulan tertentu, maka matanya akan ikut, tangannya akan ikut, langkah kakinya akan ikut menuju apa yang sering dibicarakan oleh lisannya tersebut. Kalau orang sering ngomong pengajian, dia akan ke arah ke pengajian. Oleh karenanya ini dalil tentang pentingnya menjaga lisan, karena istiqomahnya lisan mempengaruhi istiqomah anggota tubuh yang lain. Tapi hadis berikutnya, wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka jahanam. Qala laqad sa'alta an 'azimin, wahai Mu'adz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau telah bertanya tentang suatu yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allah, tetapi dia mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amal yang bisa membuat kau masuk surga, menjauhkan dari neraka? Perkaranya besar tapi dia mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Perkara tersebut, amal tersebut, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata. Engkau menegakkan salat dan engkau bayar zakat. Wa tasumu ramadhana. Engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau hajian jika kau mampu. Jadi Rasulullah menyebutkan rukun Islam. Rukun Islam. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah. Puasa adalah perisai. Perisai dari api neraka jahanam, perisai dari perbuatan kemaksiatan. Kalau sering berpuasa dia akan menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya. As-saumu junnah. Puasa adalah perisai. Wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Dan sedekah akan meredamkan atau memadamkan dosa-dosa sebagaimana air akan memadamkan api. Ini dalil bahwasanya di antara sebab utama menghapuskan dosa-dosa adalah apa? Sedekah. Makanya dalam hadis ketika Nabi mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, banyaklah kalian bersedekah. Kenapa kata Nabi disuruh banyak bersedekah? Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Karena kebanyakan kalian adalah
penghuni neraka jahanam yang paling banyak. Jadi Rasulullah mengarahkan agar kalian para wanita mudah untuk selamat dari neraka jahanam harus banyak bersedekah. Ini dalil bahwasanya sedekah di antara sebab utama untuk menghilangkan dosa-dosa. Makanya Allah sebutkan di antara impian seseorang ketika akan meninggal dunia, dia ingin dikembalikan sebentar saja untuk bisa bersedekah. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa. Ya. Berinfaklah dengan sebagian yang kami beri kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, kemudian dia berkata, Rabbi laula akhartani, ya Rabbku, seandainya kau tunda kematianku sejenak saja. Laula akhartani ila ajalin qaribin, sebentar saja enggak lama-lama. Buat apa? Fa as-saddaqa, agar aku bisa bersedekah. Jadi ini Bapak dan Ibu-ibu, kita ini banyak dosa ya. Kalau ada rezeki sedekah, jangan ragu-ragu ya. Bukan sedekah semuanya ya. Ya sebisanya yang kita bisa. Yang penting makan, udah makan, udah anak udah makan, udah sisanya sedekah. Alhamdulillah istri udah gemuk, anak-anak udah gemuk, sudah. Saya bilang, saya sampai mau tulis status tapi nanti ibu-ibu pada marah ya. Saya mau tulis status, suami siapa saja yang istrinya diet berarti dia telah menunaikan kewajibannya. Ya, suami siapa saja yang istrinya sampai diet berarti dia telah menunaikan kewajiban nafkahnya maksudnya. Ibu-ibu kalau ada yang mulai diet berarti suami sudah melakukan kewajiban enggak? Berarti kan sudah berlebihan makanannya kan? Iya kan? Makanya diet. Kalau ada istri yang ikut program gemuk, ini suaminya bermasalah ini. Jangan-jangan jatah istrinya dimakan sama suaminya. Tapi selama istri masih diet, kurang-kurangi makan, takut makan, itu berarti suaminya sudah berhasil. Maksud saya kalau suatu keluarga alhamdulillah kebutuhan primer sudah terpenuhi, rumah ada, kendaraan ada, anak-anak sekolah, istri gemuk, selesai. Sisanya sedekah. Ya, uang banyak mau ngapain? So, uang banyak kalau enggak punya duit lain cerita ya. Saya bicara tentang yang punya duit. Saya bicara tentang istri-istri yang diet. Yang ikut program gemuk ya itu urusan lain cerita ya. Ini artinya duit berlebihan buat apa? Alhamdulillah makan sudah selesai. Kita mikir akhirat kita. Kita harus punya deposit di mana? Di akhirat. Pertama kita harus punya deposit dan kedua dosa kita ini banyak. Di antara amal saleh yang paling mudah memadamkan panasnya dosa adalah apa? Sedekah. Rasulullah berkata, ya, wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sesungguhnya sedekah itu meredamkan panasnya dosa sebagaimana api memadamkan apa? Air memadamkan apa? Api. Oleh karenanya harus ada sedikit untuk kita sedekahkan dan itu perlu dilatih, dilatih. Demi Allah kalau anti pelit sampai mati pelit terus. Ya. Kalau enggak berani ngeluarin uang sedikit 100 ribu, enggak bakalan berani keluarkan sedekah 100 ribu. Selalu 1000. Mau sampai kapan? Sampai napas terakhir masih sedekah 1000. Sampai kapan? Meningkat dong 10 ribu, 100 ribu, 200 ribu, 1 juta. InsyaAllah itu deposit kita ya. Sedikit Ustaz, Allah yang Allah lihat bukan masalah banyak sedikit, ternyata Allah lihat persentasinya. Bosnya apa yang kau keluarkan itu adalah sekian persen dari hartamu. Ya. Makanya dalam satu hadis, sabaqa dirham mi'at dirham. Maknanya seperti itu. 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Kenapa 1 dirham yang dikeluarkan? Orang miskin yang bersedia 1 dirham. Mengalahkan 100 dirham yang disediakan oleh orang kaya. Kenapa 1 dirham ini adalah sekian persen dari apa? Hartanya. Oleh karenanya apa ada rezeki jangan pelit ya. Kalau memang kita enggak punya itu lain cerita. Ada uzur syar'i. Kita juga butuh. Anak-anak saja belum makan, istri saja belum gemuk, masih kurus ya sudah. Mau diapain? Masa kasih gemuk istri orang, istri kita kurus ya enggak bisa lah. Istri kita gemuk dulu baru janda yang kita kasih gemuk. Istri kita dulu gemukin ya. Maksud saya tapi jangan malah sedekah. Dan banyak kejadian suami jadi rajin bersedekah gara-gara istrinya. Istri yang motivasi. Dan banyak suami dan ini mungkin lebih banyak pelit gara-gara istrinya. Ini mungkin lebih banyak ya. Suaminya jangan dulu Mas, belum enggak jadi terus. Kalau ketahuan suaminya bersedekah tidak laporan, ngomel-ngomel, kamu kok sedekah? Tidak bilang-bilang. Jadi banyak suami jadi pelit gara-gara apa? Istrinya. Dan sebagian suami Masya Allah rajin bersedekah gara-gara
istrinya. Yang menentukan terkadang di rumah tangga istrinya. Masalah apa? Sedekah. Karenanya di antara pintu-pintu kebaikan yang luar biasa adalah pintu sedekah. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wa salatul rajuli min jawfil lail. Demikian juga di antara pintu kebaikan adalah salatnya seseorang di dalam kegelapan malam, yaitu di sepertiga malam terakhir. Jawf itu dalam maksudnya. Di dalam malam, maksudnya di dalam gelap-gelapnya malam. Di antaranya sepertiga malam terakhir. Tsumma tala, kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'i. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya mereka bangun. Mereka salat malam. Ini juga ibadah yang tidak semua orang bisa melakukannya. Siapa yang diberi taufik untuk bisa salat malam, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ciri-ciri orang yang saleh, bersyukur sama Allah. Yang belum terbiasa bangun malam, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudahkan aku untuk bisa bangun malam. Berdoa sama Allah agar bisa kuat bangun malam. Itu masalah kebiasaan saja. Siapa yang terbiasa bangun malam akan biasa baginya. Ada orang bilang, susah Ustaz, saya susah bangun malam. Saya bilang enggak susah, cuma enggak punya kemauan. Coba, kamu tidur jam berapa? Jam 10. Bangun jam berapa? Setengah 5. Ya udah, tidur jam 9, bangun setengah 4. Kamu tidur jam 10, bangun jam berapa? Setengah 5. Ya udah, tidurnya dimajuin. Tidur jam 9, bangun setengah 4. Kan bisa. Ustaz, jam 9 saya belum ngantuk, itu masalah kebiasaan. Ada biasa jam 9, nanti biasa bangun jam setengah 4. Kenapa saya bilang ini masalah kebiasaan, ini masalah kemauan? Buktinya, kalau kamu ada jadwal penerbangan di Cengkareng jam 4, kamu bangun enggak jam 2? Pasti bangun, karena kamu tidak ingin ketinggalan apa? Pesawat. Karena kamu merasa rugi kalau tidak bisa naik pesawat. Tapi kamu tidak pernah merasa rugi ketika tidak bangun apa? Malam. Itu masalahnya saja. Bukan masalahnya bukan tidak bisa, tidak mau. Kalau bisa, cuma ya tadi belum mau ya, bukan tidak mau tapi belum mau ya. Makanya perlu kerjasama antara suami dan istri ya. Kemudian Rasulullah berkata, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhirwati sanamihi." Maukah aku kabarkan kepada engkau tentang kepala segala urusan dan tiangnya dan puncak dari segala urusan? Qultu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku. Qala ra'sul amr al-Islam. Kepala segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sinamihi atau sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan puncak daripada segalanya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya tentang Islam, tentang salat dan tentang jihad fi sabilillah, jihad yang syar'i. Tsumma qala, ini yang jadi perhatian kita di akhir hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli," atau bimilaki dzalika kulli. Maukah aku kabarkan kepada engkau tentang kunci semua ini? Kunci semua ini yang poros semua ini, semua amal soleh porosnya apa? Kunci semua amal soleh saya sebutkan tadi di awal. Ya. Baik sedekah, baik jihad, baik salat, baik salat malam. Kuncinya apa? Maukah aku kabarkan kepada engkau kunci semua ini? Qultu ya bala ya Rasulullah, kata Mu'adz, tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi. Rasulullah pun pegang lisannya. Akhadha pegang ini. Artinya Rasulullah SAW benar-benar serius sampai beliau menjulurkan lisannya dan memegang lisannya. Kemudian Rasulullah berkata, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan ini. Tahan lisanmu. Mu'adz berkata, "Qultu," aku bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih." Ya Rasulullah, apa kita akan disiksa gara-gara ucapan kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sakilat ka ummuk," ibumu kehilanganmu. Ini ucapan gimana kau sih? Maksudnya gampangnya gitu. Gimana engkau ini? Sakilat ka ummuk, ini bukan doa tapi ungkapan orang Arab untuk menunjukkan kamu kok gimana? Emang maksudnya seperti itu kira-kira. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim? Bukankah yang menjadikan orang-orang terjungkal di neraka di atas wajah mereka di neraka jahanam kecuali akibat panen dari benih-benih lisan mereka. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya sebab banyak orang masuk neraka gara-gara apa? Lisan. Kalau kamu bisa jaga lisan, kamu telah memegang kunci segala kebaikan.
Ini dalil tentang pentingnya menjaga lisan. Karena kebanyakan orang-orang masuk neraka bahkan terjungkal dan digeret di atas wajah mereka gara-gara hasaidu alsinatim, akibat ulah lisan mereka. Maka ini semakin menekankan kepada kita agar kita benar-benar menjaga lisan. Jangan sampai salah ngomong. Jangan meremehkan masalah lisan, jangan meremehkan ucapan, jangan meremehkan komentar. Waspada bahwasanya dampaknya sangat besar ya. Taib, sampai di sini saja kajian kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.